Pemirsa, seorang remaja pengemudi mobil tewas usai menabrak tiang lampu penerang jalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mobil hilang kendali saat melaju kencang hingga naik ke trotoar. Sedan ini rusak parah di bagian kanan dan belakang usai menabrak tiang dan 3 besi patok trotoar di Jalan Yosudarso arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, tiang lampu penerang jalan roboh, 3 besi patok trotoar hancur. Saksi menyebut dalam kecepatan tinggi mobil hilang kendali hingga melaju ke atas trotoar. Dengar-dengar sih mobil naik ke trotoar, nabrak tiang, lalu terakhir kena pilar yang pelet. Dari hasil pemeriksaan pengemudinya diketahui seorang remaja berinisial K, usia 19 tahun. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit usai kecelakaan, namun nyawanya tak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga pengemudi yang berada seorang diri di dalam mobil hilang kendali hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya dan mengalami kecelakaan. Dugaan sementara ya kan, OC atau kontrol. Namun dari sisi penyelidikan tetap kami memaksimalkan penyebab-penyebab dan saksi-saksi yang di lapangan. Itu sementara pengemudinya ya kan itu dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Jenazah pengemudi dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya 3 anak kandungnya yang masih di bawah umur. 1 orang anak tewas, 2 anak lainnya yang terluka lolos dari maut setelah mengunci pintu kamar. Penganiayaan terjadi saat sang suami bekerja sebagai satpam di Jakarta. Warga Sukawera Brebes mendatangi rumah Kanti Utami setelah mendengar jeritan meminta tolong dari ketiga anaknya. Saat pintu didobrak, warga mendapati anak kedua Sukanti tewas bersimbah darah. Sementara 2 anak lainnya menangis histeris mengunci diri di dalam kamar. Satu rumah itu kan gedor-gedor, tulung-tulungan. Jadi kita sebagai tangga kan langsung masuk ke situ posisinya. Nah itu pas kelihatan kejadiannya ya kayak gitu, dibuka pintunya, terus ada anak-anak gitu doang. Ya, yang terluka berapa, Mbak? Kenapa? Yang luka anaknya? Yang luka anaknya ya anaknya bertiga itu si Ataya. Yang parah itu Ataya kan tadi. Yang meninggal di tempat? Iya itu yang meninggal yang nomor 2. Berarti yang anaknya tiga-tiganya dilukain semua? Tiga-tiga. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap Sukanti karena saat warga datang, ia masih memegang senjata tajam. Sukanti tinggal di rumah bersama 3 anaknya sementara suaminya bekerja di Jakarta. Sukanti dikenal warga sebagai perias pengantin di wilayah Brebes. Sehariannya dia diam sih ya mas, biasa aja sih. Sering bergaul? Tetangga ya dia kurang gaul, orangnya kurang gaul. Kurang Cuma bergaul. sekedar, kalau nanya-nanya cuma sekedar gitu. Mbak Kantinya Ya nggak tahu kalau masalah ada masalah. tertutup ya? Orangnya tertutup sih, jadi kita nggak tahu. Polisi yang melakukan penyelidikan di rumah Sukanti mengumpulkan barang bukti, diantaranya pakaian korban, bantal, serta 2 unit handphone. 3 korban sempat dilarikan ke Puskesmas Tonjong. Di leher bagian kiri sini kurang lebih 12 cm panjang. Kedalamannya itu 5 cm. Udah itu aja sih yang luka. 2 korban, anak sulung dan anak bungsu pelaku, dirujuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Margono Sukoharjo, Purwokerto. Sementara korban tewas dimakamkan keluarga setelah divisum di Rumah Sakit Aminah, Brebes. Polisi masih mendalami pengakuan dari pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh keponakannya di Kendal, Jawa Tengah menggunakan senjata tajam. Pelaku juga menganiaya sepupunya hingga terluka parah. Selama ini, pelaku sering mengancam akan membunuh neneknya. Warga Ringin Arum, Kendal, Jawa Tengah menunggu kedatangan jenazah Siti Romianah yang tewas dianiaya Ipung Wicaksono, keponakannya sendiri. Pembunuhan terungkap setelah putri korban yang masih di bawah umur berteriak meminta tolong dan dalam kondisi terluka.
Pelaku dikenal warga sering marah-marah tanpa sebab. Mau dibunuh itu kan mbaknya Putri. Sedang pulang melarikan sepeda motor punya paknya, dia ngancam mbaknya Putri. Pelaku setelah menganiaya bibi dan saudara sepupunya kabur membawa sepeda motor. Kita tunggu hasil otopsi. Saya belum bisa bilang itu luka tusuk, luka akibat benda tumpul, tapi dalam posisi kita temukan bahwa bergelimang darah. Dari kondisinya, menurut perkiraan saya sementara, luka atau darah berasal dari jaringan otak atau kepala. Pelaku kini diburu polisi sementara salah satu korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Semarang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. 7 pengedar narkoba ditangkap saat polisi menggerebek Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Barat. Di lokasi ditemukan sejumlah paket sabu dan alat isap. Ini dapat nih. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menggerebek Kampung Boncos di kawasan Kebon Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Satu persatu warga yang dicurigai pengedar diperiksa petugas. Dari salah satu rumah yang digeledah yang kerap dijadikan lokasi berkumpulnya para pengguna, didapati puluhan cangklong atau alat isap sabu. Di lokasi, petugas juga menemukan bedeng yang dijadikan markas pengguna untuk berpesta narkoba dihancurkan petugas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan, kita dapatkan ada 5 klip paket sabu. Kemudian ada beberapa orang yang kita amankan, kemudian ada beberapa alat yang digunakan untuk isap sabu, kita amankan, nanti akan kita musnahkan. Terus kemudian ada beberapa lapak yang kemarin sudah kita hancurkan, dan ini ada baru yang berdiri, nanti akan kita hancurkan lagi. Ketujuh pelaku yang diduga pengedar ini berikut barang bukti digelandang ke Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, waspada dengan sambaran petir saat musim penghujan. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tewas tersambar petir saat berteduh di bawah pohon sambil bermain handphone. Seorang pemuda tewas tergeletak di bawah pohon di Desa Sumberjo, Lumajang, Jawa Timur. Korban bernama Rizal, 28 tahun, mengalami luka bakar akibat tersambar petir. Dekat jasadnya didapati handphone dan sepeda motor. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama 7 temannya berteduh dari hujan deras. Korban berteduh di dalam gubuk di bawah pohon sambil bermain handphone. Saat itulah datang petir yang langsung menyambar tubuh korban. Sambaran petir juga mengakibatkan pohon dan atap warung nyaris terbakar. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Candipuro untuk diotopsi. Pas lagi hujan deras-derasnya. Kesal mengetahui suaminya menikah lagi, seorang istri nekat membakar jas sang suami hingga api menyambar rumahnya. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya 877 Jalan Kuda,